luhur bisa ngagerakeun batur akur Islam luhur amalkeun manasik zahirna gali manasik batina talbiyah insan siaga irong teh suci batina tina tolak bukti kulma sa'id taat ibadah wukuf gesing musyahadah ikrate setan digembak la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nafa'ana wa bi ulumihi wa bi nabiyyi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baiti ajma'in. Ajami syukhira wa syukhira Rasul Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani Syekh Syahullah Barak Muhammad Syekh Syahul Fatih al-Aulidin وما جشاك بوجه كنت بك يجبت الحق وجه وبسوط لك وبسوط الله محمد المشهد المسترى هي وسلك وسلك يزال سبحانه وسلم ووزرنا لشيخنا وربنا وسلم الشيخ محمد زنزل بن باز الأشهر وصلنا لشيخنا كينا وصلنا للشيخ ابن عطية السكندري وإلى الشيخ العبد الحسن اللهم صل وسلم الشهيد اللهم ارزقنا شكر وبركة مددنا بالدين وعطى البركة بقيتنا بإذن الله بإذن الله نسألكم البركة والشفاعة والكرم والسلام والإجابة والإجازة والعزة والاستقامة وتيسير الأمور قضاء الحوائج ودفع البلايا والجدل في الدين والدنيا والآخرة اللهم افتح لنا بفتوح عظيم اللهم افتح لنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشكرا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tekan macam belah mana lain. Al-anwaru matayal qulubi wal asrari. Al-anwaru adapun al-anwaru cahaya-cahaya yang ada di dalam kolbu seseorang yang akan melaksanakan perjalanan ruh menuju Allah adalah matayal qulubi, kendaraannya hati. Jadi kalau mau tahu kenapa hati bisa melakukan perjalanan kepada Allah, karena hati itu bercahaya. Wal asrari, dan beberapa rahasia. Sebagai contoh, waktu itu saya berangkat pengajian ke daerah Pulau Rimau yang ada di perbatasan Palembang dengan Bangka Belitung, namanya Pulau Rimau. Berangkat ke sana itu dari kota Palembang itu ya pagi, lalu jam 9, lalu berangkat ke sana sampai kepada pelabuhan. Disebutnya di sana pelabuhan Pertamina. Lalu dari sana kami naik perahu speedboat banyakan selama 2,5 jam. Sampai di sana itu sore, kira-kira pada zuhuran lah. Terus kami naik lagi perahu kecil.
menyusuri sungai. Coba masih suka dari sungai. Sampai sana asar mau jam 5 baru sampai. Lalu tiba-tiba waktu itu terjadi gempa di Palu, tsunami di Palu. Sana sinyal susah. Sedangkan anaknya Basiran waktu itu ikut bersama kami ada di Palu dan terkena juga. Dia panik. Saya bilang kita pulang besok, kita pulang sekarang selesai pengajian. Oke, kita pulang sekarang. Tapi lihat, mau naik apa? Karena apa? Airnya tidak ada. Airnya surut. Iya, cairnya di saat. Kumaha geus kieu? Erek lembang. Ya sudah. Tunggu dulu air. Setelah air itu naik, mulai jam 2, jam 3 mulai naik lagi. Barulah si nelayan dia mengatakan, Pak, kita bisa berangkat sekarang karena airnya sudah naik. Lalu berangkat total. Kenapa itu banyak orang di pinggir mancing begitu? Kalau sudah banyak air, udang pun naik. Banyak udang, banyak ikan. Lalu saya ibaratkan air itu sebagai cahaya. Sebagai cahaya. Saat kita ingin melakukan perjalanan roh kita menuju Allah, sedangkan hati kita gelap, itu seperti kami mau naik perahu gak ada airnya. Kumaha geus kieu? Teuing atau berapa juga tidak letak pada hese. Kalau jalan kaki, kalau pakai mobil ya mungkin lebih jauh. Kalau pakai mobil itu katanya bisa 2 hari di situ. Kalau pakai itu motong, akhirnya tunggulah airnya naik. Jadi kalau orang ingin melakukan perjalanan itu tapi hatinya kering, hatinya gelap, dia tidak mengambil talqin dari tariqah yang mu'tabarah, yang memiliki mursyid kamil mukamil, maka seperti orang yang ingin naik perahu tapi airnya surut. Maka pertama kali ambillah talqin zikir. Setelah ambil talqin zikir dari yang mu'tabarah ya, lain palsu lain. Soalnya hati-hati ya. Aya namun ngaku surya lain teh loba we. Kira-kira alumni Mastaka ieu tanyakeun lawe dina grup Mastakana. Ke ari ieu wakil talqin asli, palsu atau aspal. Nanti kita cek. Iya grup nanti itu ya. Ayah grup Mastakana ayah. Lain grup Mastaka ke peserta. Nanti dibuat grupnya. Kade tong nanti kirim gambar. Karunya batur HP nampak pada dedet gara-gara siapa berarti kirim gambar. Atau lo mau posting foto sorangan. Ada tahajud di foto, naon di foto, ongko ngaji hikam, ongko santri nagrong, tapi jadi bingung itu. Ya, setelah ngambil zikir, lalu berzikirlah. Karena dengan berzikir itu akan menghasilkan cahaya. Setelah nanti ada cahayanya, dengan sendirinya air naik perahu pun akan mampu melakukan perjalanan. Wal asrar, di dalamnya ada rahasia, ada tadi yang mancing udang, mancing ikan karena ikan airnya sudah naik, dan banyak rahasia di dalam. Maka banyak-banyaklah berzikir. Di sini Wa menjelaskan kalau dalam tasawuf bicara cahaya, bukan cahaya terang seperti matahari atau lampu. Nur cahaya Allah itu tanpa warna. Gelap menurut pandangan mata, berat menurut pandangan mata pun masih mengandung cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cahaya teh lain moncorong nyebrot tingali aya supi mau beungeut teh caang atuh cika-cika teh ada mah. Mang Supi sagadeng ka dieu poe kayang kacai. Pan amang mah dada hurung jadi.
Emang naon teh? Oh, ini udah dana hurung teh. Iron Man. Iron Man hurung dadana. Latifatul akhwana hurung. Cahaya Allah adalah kendaraan kalbu yang dengannya kalbu sampai kepada yang dituju ya Allah. Bagaimana cara menghasilkan cahaya tersebut? Yaitu dengan melakukan ibadah zahir seperti salat, zikir, saum, dakwah, dan lain sebagainya. Semakin banyak Anda berzikir, semakin banyak Anda punya cahaya. Semakin banyak Anda punya cahaya, semakin Anda terus lebih melakukan perjalanan dekat kepada Allah. Jadi bukan dibayang-bayang dengan otak. Urang geus 2 bulan ya tina balik diajar hikam, bangunannya geus di alam Jabarut urang. Orang geus 2 tahun mana emang geus balik deui ka alam mulki. Seliwati lautna oge. Tidak. Sehebat apapun kita mengkaji hikam di sini, seberapa sering pun kita ditalkin, kalau zikirnya tidak dilaksanakan, maka seperti generator yang dia beli generator, apa generator itu? Genset itu. Boga siapa gambar genset? Desal cekurang lamur. Ari desal mah kudu ku solar. Ari bensin mah ngaranna genset. Aneh di Indonesia mah aya desal pakai bensin gitu. Gaul lah. Iya genset. Ini genset baru, kekuatannya sepertinya 5.000 PK, 5.000 watt untuk menyalakan bangunan ini semuanya cukup. Siap, ada gensetnya tenang. Bensin, ayah tenang. Terus ke para listrik, urungkan, entong di bosnya utuh kene. Kira-kira caang mau lampuna. Kamu belajar hikam pakai ilmunya. Kamu ngambil talqin zikir pakai bensinnya. Tapi mau ngahirupanana mau acang-acang. Tidak akan terang dan tidak akan bisa melakukan perjalanan menuju Allah. Jadi bukan seberapa sering kamu ikut kajian hikam. Kenapa geus kada 8 kalina itu anu tadi ditinggaluan. Asok dikira apa tara. Sampai ada di satu tempat yang mengatakan ari hikam nama alus eta teh aja ngajijeun teh. Ngan torekat nama sesat. Jadi cokot mah hikamna we teu kudu dicokot torekatna mah eta mah ngacaprak. Tong make torekat. Sarojeng kieu urang alusane parahu urang sing alus kumaha teu kudu make cai da. Sarojeng kitu. Lalu kapan dia akan melakukan perjalanan Allah? Maka hikam ini hanya cerita, hikam ini hanya dongeng. Justru bahkan mungkin hikam ini akan dijadikan alat untuk memukul orang lain. Alat untuk mengalahkan orang lain. Tanpa dianya sendiri mau melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Terus. An-nuru jundul qalbi. Kama anna zulmata jundun nafsi. Fa idza arada Allah ayyam surah abdahu amadahu bijunudil anwar wa qata'a anhu madad dzulmi wal aqyar. Ayo salik. Ini sebenarnya kalau kita kejar juga sampai selesai. Tapi supaya lebih membiasakan takdir Gusti aja begini, takdir Allah seperti ini. Supaya nanti terbiasa semua adik-adik ikut menjelaskan di dalam juz pertama. Saya bukan yang punya juz pertama, bukan. Bahkan kalau saya disuruh memilih antara menjelaskan dari awal, saya lebih memilih menjelaskan tentang apa itu munajatnya. Karena munajatnya itu gila, ungkapan-ungkapan cintanya itu luar biasa. Jadi saya lebih memilih sana. Tapi karena ya ini baru beberapa tahun maka kita rolling. Nah nanti mungkin dari 120-an itu mungkin akan digarap oleh adik-adik kami. Tetapi karena nanti malam kita laksanakan pabid'ahan, ngaji malam Jumaah, itu kan bid'ah dolalah.
Saya tigenturna eta, tapi tidak apa-apalah demi mengejar waktu. Tetapi kalau besok pagi kayaknya sudah makruh karohah tahrim. Ngaji poe Jumat isuk mah makruh karohah tahrim tuh ngaji gitu. Jadi tidak libur, kita libur pada Jumat baru kita mulai lagi. Kayaknya makruh juga tanjiz itu. Makruh karohah tanjiz. Awalam Sabtu sebenarnya kena sunat yang wajib gitu. Baik, tetapi nanti hari Sabtu masih kitab kita ngaji sampai zuhur. Pada zuhur adalah ziarah penutupan sambil juga membacakan munajat al-hikam di Makom Pangarsawa. Setelah itu ba'da asar itu kita manakiban di aula gedung Siti Khadijah sampai buka bersama. Karena sekarang kondisi di Gunung Gombongnya juga jalur menuju Gunung Gombong sudah masuk masa PSBB. Jadi mulai jalur kota Sukabumi, Sukaraja, terus maju ke sana. Kecuali kalau mau pulang gampang. Kan tinggal kamu lihatkan KTP. Pada balik, kamu terus ngaji. Gitu. Karena pulang kampung namanya, bukan mudik. Kalau kamu KTP Sukabumi mau berangkat ke Tasik, karena aslinya Tasik itu mudik namanya. Kalau KTP-nya Tasik itu namanya pulang kampung tidak apa-apa. Tetapi itu juga mungkin tidak memakai kendaraan umum. Kalau kendaraan umum ya harus turun, naik deh. Sabarlah kalau musim begini. Maka ziarah ke Gunung Gombong itu mungkin untuk tahun ini kita kita tahan dulu lah. Mungkin nanti ada yang mewakili Kang Haji atau bersama siapa. Berziarah ke sana itu pun harus satu motor satu orang, tidak boleh 2 orang karena PSBB ini pemisahan sosial berskala besar. Maka kita akan mencari kegiatan tafarukannya apa ini? Agak lamun taparukan ramean di dia paling teu meunang gitu. Oh iya oke itu orang rahasia umum kan. Nah, kita rahasia tapi di streaming kan gitu. Pan di Indonesia yang ada rahasia umum ini sudah menjadi rahasia umum. Ongkor rahasia tapi umum. Hanya negara plus 62 itu bisa gitu. Jadi nanti lalu saya konsultasi tadi kepada Pangarsa Umi dan alhamdulillah ada satu lahan jihad kita dalam rangka melanjutkan perjuangan Pangarsa Uwa. Malam Ahad itu kita ngecor. Jadi taparukannya kunaon? Ngecor gitu. Kita ngecor di gedung belum dikasih nama itu gedungnya. Nanti di sana dikasih kita ngecor di sana. Ngecor di gedung yang baru. Mudah-mudahan sih jam 2 atau jam 3 itu sudah selesai. Jam 2, jam 3 malam sudah selesai karena langsung sahur. Dan persilakan bagi yang akan kembali itu kembali. Tetapi kami mohonkan kalau untuk kembali itu sebaiknya di malam hari. Kalau di siang hari terlalu banyak alang penghalangnya. Jadi persilakan di malam hari bagi yang membawa kendaraan pribadi utamanya. Silakan jalan di malam hari. Kalau yang paling aman itu pakai sajadah. Insya Allah enggak ada masalah. Tidak ada lockdown karena di langit itu tidak ada corona. Baik. An-nuru jundul qalbi. Hati itu, cahaya itu tentaranya kolbu. Jadi kolbu kita itu punya tentara. Namanya apa? Cahaya. Kama anna zulmata seperti layaknya kegelapan. Pangeran kegelapan, film bola nih kan. Adalah jundun nafsi. Mereka adalah pasukan dari dewa api. Kali kena avatar ini. Mereka adalah pasukan nafsu. Jadi dalam hati kita itu ada warna cahaya, ada kegelapan. Ini yang lebih sering menggambarkan ini orang-orang China. Menggambarkannya sebagai yin yang. Bukan teman gambar yin yang. Lain yuyun. Yin yang.
tulis kemana yin yen gitu, yin yan atau simbol ninja kada cekana kira yin yan yaitu faida aradallahu ayyan surah abdahu apabila Allah ingin menolong hambanya amaddahu bijunudil anwar Allah akan kirim pasukan cahaya sehingga pasukan kegelapan akan hilang. Wa qata alaihi madadaz zulmi wal aghyar dan Allah akan putuskan apa itu serangan dari kegelapan dan selain dari Allah. Ingat di dalam Al-Qur'an dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan fujuraha cahaya kegelapan wa taqwaha dan cahaya yang terang benderang. Maka di dalam kalbu itu ada dua, ada nurun nuraniyah, ada nurun zulmaniyah. Ada nurun nuraniyah, ada nurun zulmaniyah. Nah, inilah yin mungkin. Kalau versi Jampangnya yin itu genset. Allahu Akbar. Yin setelah goji ninja yin. Dan aku kungfu panda dengan ayat logo. Tah. Iya yin. Hasupa asih tapau. Cek. Tah, iya disebutna nuronina cahaya putih. Ia disebutnya cahaya kegelapan. Kenapa ada titiknya? Karena inilah manusia. Seputih-putihnya kalbu manusia aya wae sifat nafsu. Segelap-gelapnya manusia ada saja kasih sayang Allahnya. Itu Jakarta. Entah. Langsung gitu. Seni nawai. Ada nurun nuraniyah, cahaya berbentuk cahaya yang putih, cahaya yang terang benderang yang akan menerangi kalbu. Ada nurul zulmaniyah, cahaya kegelapan. Kok cahaya tapi gelap, kegelapan. Dan ini setiap hari saudara terus berperang. Terus berperang. Saat kita akan sodako, onte tanya lah, ayah wadah duit kukurilingan Pak Jumah, non kada koropak. Kenapa di sini mah tidak pakai koropak supaya lebih erahan? Kalau di sini tidak pakai koropak, betul kan? Makai jelema di dewa, disukan kita tinggali. Bahwa lama mang apud ada pada gemis. Maksan kang teu dipaksa mah urang mah ikhlas moal. Aya nu digorolongkeun we. Loba keneh nu ngeusian, loba keneh nu ngeserkeun. Dina kantong teh aya duit 157.000 duit dina kantong kita itu ada uang berapa? 157.000. Kira-kira nu dibikeun nu mana? Ini kompak aja. Karena medit teh mana mau bangun geus berbakat memang oke. Karek nanya nu 100 gitu, nu 50, nu 5.000 atau nu 2.000. Rata-rata nu mana? 2.000. Coba kula pada di tempuan era. Keun. Baik teh tukang aya nu nepak. Jang, ieu. Aki-aki 100.000. Terus diasupkeun teh nu maneh murah banget. Kumaha ieu geus kieu? Da eta mah DKM jajan baso ge nah teh goblok ada duit aing anu tadi. Perang batin di dalam perang batin. Nu mana ieu rek dibikeun? Hayang nu 100 nya
nu 50-nya. Nah, kalau sedang terjadi perang batin ini antara cahaya putih dan cahaya hitam sedang berperang. Gitu. Saat saya pengajian ke Bali, datang ke sana kiai, pengajiannya nanti malam. Sekarang ini masih banyak waktu kosong. Nah, terus, ya di sini, kalau di daerah sini, ini yang paling indah itu matahari terbenam. Oh, sunset, ya, sunset paling indah itu di Kuta, kiai. Ya ke situ aja tuh. Datang TKD-nya, Allah, perang batin, tempo entong, dan ningali cuy etem di poe ngajajar. Sebenarnya itu mah bikini Kang, bau nama sarua ya. Antara cuy etem yang itu, Allah. Da ngadak-ngadak sorba kopiah teh langsung dialungkeun kana mobil. Ieu samping kumaha, ieu samping curang teh ieu. Hanya ka lain make calana ieu, lain make samping, lain make calana kalau make samping. Maya jadi Bali mah teu naon make samping oge. Taekeun ka luhur sarungna. Aduh. Allahu Akbar. Perang di sini teh perang. Ya yang kecil-kecil lah begitu kalau kita. Mungkin nanti kalau sudah besar antara uang ini kita korupsi atau kita pakai sebagaimana mestinya. Antara perempuan ini kita makan atau kita biarkan. Antara maksiat kita jalankan atau kita tinggalkan. Perang. Ayeuna ge, Bon. Terus tika tamat atau balik ti ayeuna? Ayo. Ayeuna geus muter-muter ke mah bisa balik terus. Karena dalam putihnya juga ada titik hitamnya. Aya nu ngagogoreng di jero. Ieu teh ibarat maaf tadi saya lupa. Ini bukan nafsunya, ini setannya. Setan teh leutik, Bang. Dina putih oke setannya. Tapi ingat, di dalam hitam juga ada pertolongan Allahnya. Terus pagulak dina hati. Maka kalau sudah seperti itu, sulit kita akan melawannya. Panas, gitu, terus. Maka yang hanya bisa menolong hanyalah Allah. Yang bisa menolong hanyalah Allah. Maka di sini fa'in aradallahu ayyan surah abdahu. Apabila Allah akan menolong hambanya. Jadi hanya Allah yang mampu menolongnya. Yang lain tidak bisa. Kalau Allah ingin menolong hambanya yang sedang dalam kegalauan, kamsepai, atau galon dia, amadallahu bijunudil anwar, maka Allah akan perintahkan cahaya ini semakin besar. Dan Allah akan putuskan perkecil, anhu madadaz zulmi wal aghyar, kegelapan dan selain dari Allah akan Allah perkecil, Allah perbesar cahayanya. Pertanyaannya, bagaimana caranya meminta Allah supaya menolong? Emang aya 911 di dinya? 911 kalau ada apa-apa telepon 911 nanti Allah datang menolong gitu. Hotline tidak. Maka saat dalam keadaan galau, tekanlah tombol merah kalau di Bandung sebagai tombol darurat. Apa yang tombol merah? La ilaha kan bukan sampaikan di bawah kan. Kalau dalam keadaan begitu terus menggoda seperti itu, wudu, sholat, zikir. Hanya itu yang mampu menolong. Hanya itu yang mampu menurunkan para tentara Allah, yaitu cahaya-cahaya. An-nuru, Mang Nur tenar pisan itu tadi Nur wae. An-nuru lahul kasfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbar. An-nuru cahaya itu lahul kasfu, tugasnya adalah untuk menjibakan cahaya kegelapan. Habis gelap terbitlah terang. Kemarin kan hari Kartini. Baik, habis gelap terbitlah terang, maka dalam nur itu ada kekuatan kasfu.
Kasfu itu membuka hijab, membuka kegelapan, menerangi kegelapan. Wal basiratu, setelah jadi terang, maka mata hati kita akan melihat. Lahal hukmu, dia punya hukum. Nanti tenang aja. Lahal hukmu, dia punya hukum, punya aturan. Wal qalbu, batuk lah, hampir nginum ya. Aduh, batuk dia. Untung ditinggali kumane. Muntah, beak di luar. Cerita dengan kopi itu ceringan lah dia ada kurang gula. Baik, wal qalbu, sedangkan hati kita lahul iqbal, bisa menghadap, wal idbar, atau kembali. Contoh dulu. Akang ke kamar tuh, kesini dong. Iya neng. Sup ke kamar. Poek neng, poek. Ya pakai baterai kan ada di situ. Iya neng sebentar. Pas masuk breng tadi hurung ke naon eta, baterainya dinyalakan, bray cahaya. Wal basiratul hal hukmu, langsung legedeg nu handap teh hudang. Aduh rada cocok datang ke imah kabogo pas poek lampu ai kolotna lumpat nyangan genset. Wal qalbu toh hate teh pas rek dirontok dilieu teh eueuh heunteu. Lahal iqbal, lamun awewe digabruk, lamun juri idbar kabur. Seperti itulah kondisi hati kita. Saat kita dalam menghadapi masalah, menghadapi kehidupan, mungkin kita menghadapi masa yang gelap, galau, bingung, harus bagaimana. Maka carilah sesuatu yang akan membuat cahaya. Kalau kita dalam kegelapan, jangan menyesali kegelapan. Raya jadi poek ya. Poek, lain bapak poek hurungkan ku sia. Ya kumaha ieu eta panyetrekana geget maneh sieun nyetrum. Ataupun teu nyetrum moal hurung lampuna urang. Ih, jelema zaman ayeuna. Kalau mendapatkan satu keadaan yang membingungkan teh lain kalakah kumaha carana neangan jalan. Kalakah cici, Allahu Akbar, kumaha abdi geus kieu, ya Allah. Wah ngalieu ya Allah model kitu bari mewek moal. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu. Ayuha salik, pasukan al-hikam, santri-santri hikam saat menghadapi situasi yang sulit. Karena kadang-kadang kalau laki-laki agak siap menghadapi situasi sulit, kecuali memang laki-laki yang punya jiwa perempuan. Nah, sudahlah kau pakai kutang itu jalan dalam, pakai lipstik kau diam saja di pinggir jalan. Mungkin ada orang yang suka membuang puntung ke mukamu gitu. Nah, saya tahu itu bukan apa itu, bukan bool di bakuan gitu. Kecuali memang laki-laki yang seperti itu. Kalau laki-laki biasanya mendapatkan satu persoalan galau itu dia agak tegar. Ini yang sebelah sini. Kadang-kadang perempuan itu paling tidak mau menghadapi situasi sulit. Yo, tengah pusing. Teu bisa ditengahkeun. Eta teh kahirupan maneh, eta teh kaayaan maneh teu bisa aku mana diecakeun, betul tidak? Karena tidak ada orang yang bisa. Yang paling aneh di bawah dikatakan adalah orang yang ingin kabur dari sesuatu yang tidak bisa terpisah. Diajrak-ajrak itu kadang-kadang mau lepas-lepas. Lalu bagaimana caranya? Ambil wudu. Berzikirlah. Karena apa? Karena zikir akan menghasilkan. Lalu setelah kita berzikir akan diterangi kolbu kita. Lalu ketahuan inti persoalannya mana. Dari zikir itu. Kapan poe? Teka tempo ieu teh. Eta cokot dirinya, eta gensetna beladinya belah mana? Belah kulon, ai kidulna mana? Nah, pasok itu orang kidul mah. Urang jawab mah eta cenah di kulonan maneh.
Pan aing teu nyaho mana kulon mana kidul. Mun arek kanan jeung kiri ka kiri. Ai kiri mana? Eureun. Kiri. Kiri. Pan naik elep jeung kiri-kiri. Eureun. Dengan ke Jakarta naik taksi, mang kiri-kiri atau main kalau di ka kiri. Bodoh suruh taksi aja. Kiri, kehet iya ke kiri deui. Stiru kuriling belah dinya hayo we ku kurilingan. Eureun goblok bebeja atuh Pak eureun aya kiri deui. Kita kebiasaan di elep kiri eureun. Itu. Kelihatan tidak? Saat gelap kelihatan tidak? Tidak. Bisakah kita menghukumi saat gelap? Tidak. Kau yang cantik, kau yang baik, kau yang kucinta, jangan anjing lain iya. Allah, nah jadi salah kiai. Bisa menghukumi dalam keadaan gelap? Tidak. Tidak. Maka tidak ada hukum kalau kita sedang galau. Jangan pernah mengambil keputusan. Jangan pernah mengambil. Kalau mau mengambil keputusan, usahakan wudu, sholat 2 rakaat, sholat aja atau sholat taubat, zikirlah. Setelah kita tenangkan kalbu kita, semakin banyak cahayanya. Dikira nu asup aja lain dikir sekadar dikir kalau wahwalewa. Baru kita mulai bisa melihat karena ada cahaya dalam kalbu kita. Baru bisa kita melihat mana titik inti persoalannya di mana. Kalau memang kamu sakit hati, ada yang pernah sakit hati ada? Ya. Di mana? Siapa ditanya gue. Ada yang lagi sakit hati ada? Di mana sakitnya? Di mana? Di sini? Di sini? Di sini? Itu malah sakit hati ada tuh. Sakit jengkol meureun. Sakit hati ada yang sakit hati ada? Sok, sakit hatinya di mana? Di sini. Sininya teh sebelah mana? Jawab sing bener dari babaungan. Jadi hati. Sok. Neng punten nyeri hati nanti belah mana? Ulah dieu. Di dieu di belah mana? Mengko ka jero seutik. Terus asup ka gang, mengko ka kiri rang. Kayak lebak pasir ke hadap tadi dinya, coba aja nih itu belah dinya. Coba suruh dicari, dengan ketemu enggak? Ya dipikir jadi hati itu nu mana? Nu belah mana? Hati belah pasir atau belah lebakna? Mana itu jadi hati itu mana? Karena apa? Karena zulma, gelap. Maka yang harus pertama dicari adalah cahaya. Datangkanlah cahaya dengan berzikir, dengan ibadah, dengan zikirlah yang paling cepat. Setelah itu baru akan kelihatan, oh iya persoalan. Nanti kita akan membedakan mana penyebab, mana pemicu. Penyebab kematiannya adalah tertabrak kereta. Pemicunya adalah ngorong. Sawau kenikmat ngorong terus tika pohon incak jalan kereta, jol kereta teka deui, maka bae pemicunya katabraku kereta gara-gara Ngorong. Berarti ayeuna nama tong ngorong ka jalan kereta. Beres. Kan? Wal qalbu, nanti hati kita dapat menentukan apakah al-iqbal mau menghadap atau wal idbar. Baik, saya bahas dulu tentang mukasyafah. Ini kata pengarsa uwa, ada mukasyafah, ada mukahasyafah, beda. Sebagian orang mengalami mukasyafah itu kemampuan mengetahui hal-hal gaib, seperti tahu jodoh seseorang, tahu siapa yang mengambil uang kita. Ada juga yang beranggapan bahwa mukasyafah itu hanya merupakan karamah seorang wali, sehingga menimbulkan kita tidak akan mungkin sampai kepada hal tersebut. Melihat mobil tabrakan, mendengar halilintar, saat berjalan kaki tersandung, kemudian spontan lisan kita mengucap subhanallah, masya Allah, itu sudah masuk ke gerbang mukasyafah. Orang komunis yang anti Tuhan melihat kejadian tersebut dikatakan mobil tabrakan, ya tabrakan saja. Mengatakan masya Allah, kita mengatakan masya Allah.
Berarti sedikit banyak hati kita ini sudah terbuka, tahu bahwa itu kehendak. Adapun bisa menebak siapa yang mencuri dompet, siapa jadi seorang, itu memang mukasyafah, namun dalam bidang ilmu hikmah. Caranya tinggal mengamalkan wirid tertentu, tercapai lah, bisa. Nah, pada hikmah ke berapa ini? 57, Syekh Imam Ibn Athaillah menjelaskan bahwa dengan adanya cahaya Allah pada kalbu, maka terbukalah tarbir kegaiban. Sehingga mata hati basirah bisa melihat hal gaib, diantaranya melihat, menyadari keberadaan Allah, menyadari besarnya nikmat Allah pada hati dan diri kita. Jadi muhasabah dalam basirah itu bukan hanya untuk menenangkan jiwa yang galau, tapi juga kita akan lebih menikmati. Pokoknya hidup teh nikmat teh pokoknya. Dengan kalbu kita bercahaya, semua akan nikmat. Oke. Dari keterbukaan basirah terhadap hal-hal itu akan mendorong kalbu untuk iqbal, menghadap, melakukan, dan idbar, meninggalkan. Contoh, karena menyadari besarnya nikmat Allah, muncullah iqbal seperti semakin rajin ibadah sebagai tanda bersyukur. Dan karena melihat menjadi keberadaan Allah, muncullah idbar, yaitu meninggalkan yang tidak disukai oleh Allah. Ya salik. Ceritanya kita makan, ngadahar baso, halemhem. Halemhem itu panas tidak, dingin juga tidak. Ongko baso nanti di kubur-kubur tapi tiis kene. Biasanya kayak mau di puncak di daerah pegunungan. Bari rasa nanti lah syarqiyah wala gharbiyah. Kakulon tenepi, kakidul tenepi, lada liwat, asin ongko. Ya rasa nanti para rugu. Tegenah. Hayang mahe ke dekat tukang baso. Tapi makan baksonya sama pacar di puncak, bari ningali kebon teh nu marakpak, aduh puting katingali marakbak, lampu dihandap, bari diwapat jadi ngeunah jadi teu ngeunah, nu ngeunah nu digegelna atawa hatena. Saat hati kita sedang bercahaya, semua menjadi enak. Lalaki, tepira itu, dahar jeung sangupulan, pukul ge ngeunah eta nya. Make sambal anu ledok, tambahan jamaah roti jeung peuteuy jeung jengkol, purulukan daging hayam. Nginum cinta nu rumah got digabung ku tangkal Marlboro eta mah mau Samsu. Nah, geledak. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu bukan dunianya yang salah, tapi kondisi hati kitanya. Saat kondisi hati kitanya sedang bercahaya, maka semua akan terlihat. Lau kusyifa annal hijaba la ra'aina. Dalam kaidah ilmu tauhid apa namanya? Lau kusyifa annal hijaba la ra'aina. Karena lau kusyifa seandainya dibukakan annal hijaba pada sesungguhnya hijab, la ra'aina akan terbuka segala-galanya. Itu ningali awewe nu make nikob, make burdah, waduh. Sareng roti bananan teh lain burdah qasidah burdah, kayak burdah teh tutup du gede. Awewe make nikob, make burdah. Terus ratib benernya kan. Kami auron. Katutup rapi. Ningang lempang ti soledad bitisna katingali da ngaburinya ayeuna teh bebeakan. Beda jeung awewe bulucun kikituan. Adek ningali kenaon deui lamun teu diasaan. Da geus katingali kabeh tinggal diasaanana. Itu. Jadi dalam arti kalau sudah terbuka oleh Allah maka akan timbul keinginan. Gelis, make masker katingali teh gelis irungna mancung. Dibuka teh geuning suak kira-kira. Iqbal atau idbar? Idbar kalengko.
Soak tenan guys, saya sok goreng ini ngaji tasawuf sok ngomong gitu. Baik, la tufarrihu ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. La tufarrihuka, jangan sampai membuatmu bahagia. At-ta'atu ta'at li'annaha barazat minka, karena ta'at itu keluar dari dirimu. Janganlah kau bahagia karena kau sudah melaksanakan ta'at. Kamu merasa bangga, aku sudah melaksanakan taat atau ibadah. Aku merasa bangga, kita bangga, bahagia bahwa kita sudah melaksanakan satu kebaikan. Jangan. Wafrah, tapi berbahagialah. Biha, dengan taat tersebut. Barazat minallahi ilaika, berbahagialah Allah sudah mentakdirkan taat itu kepadamu. Dan maksiat kepada orang lain. Bisa saja Allah tukar orang yang sedang taat dan kita sedang maksiat. Tapi hari ini atas kasih sayang Allah, Allah takdirkanlah kita yang bertaat. Kayaknya walaupun dari online itu, tapi ya bagus juga menurut saya. Dalam manaqib Syekh Abdul Qadir dari kitab Nailul Amani. Jadi kan kalau kita kan perpaduan, ini mau lebih banyak lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah bertemu dengan seorang pemabuk yang sedang mabuk. Berat mabuknya. Lalu orang itu datang kepada Syekh, berpapasan dengan dia dan bersama para muridnya. Semua orang itu malu dan takut kepada Syekh Abdul Qadir. Da eta mah keur mabok teh muridnya eta. Minum naon maneh? Minuman luar negeri. Merekna mineral water aja. Water? Mineral water mah cai herang atuh gitu-gitu teh. Water. Pan eta teh luar negeri jadi. Akhirnya bertemu dengan Syekh dan mengatakan, "Ya Syekh, ya. Mampukah Allah mengampuni dosa-dosa orang sepertiku?" Kata Syekh Abdul Qadir, lautan ampunan Allah lebih luas daripada dosamu. Pasti bisa. Ya Syekh, mampukah Allah membuat aku orang yang seperti ini menjadi seorang syekh seperti engkau? Pasti mampu. Karena tu'til mulka man tasya wa tu'izzu mimman tasya wa tudhillu man tasya biyadil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Syekh, ya. Mampukah Allah membuat syekh yang begitu mulia menjadi pemabuk seperti saya? Tersungkurlah menangis Syekh Abdul Qadir. Bahwa sebetulnya kita itu bukan baik, tapi sedang ditakdirkan oleh Allah menjadi baik. Dan janganlah kau terlalu membenci orang-orang yang jelek, karena mereka sebenarnya sedang ditakdirkan oleh Allah jelek. Dalam hal ini saya ingin sedikit kita panjang di waing tikung keur ngagas kemelah keda ku adik-adik urang ieu. Pokoknya mah urang mah salila ieu ngomong ya beres, da biasana beres. Leuheung atuh ieu mah lila. Kamar ieu mah tinggal 2 poe Kang ieu beres moal atuh tenang teu beres mah lain urusan urang. Urusan pangarsa uwa berarti. Ceres urusan abdi mah tinggal ngawaca we. Uwa mengatakan saat hari Rabu Selasa beliau ingin bahwa lapas di Warung Kiara itu dijadikan pondok pesantren. Lalu beliau pada hari Rabu itu membuat nama
Namanya itu as-sa'adatud darain. Oh, naon maksudna apa? Ari penjara mah dijieun kobong mereka at-tawabin. Heuh, al-awwabin. Gitu, al-mustaghfirin. Dah rada keren kan, cocok. Orang-orang penjara ngaranna at-tawabin, jelema-jelema tobat. Cianjur kan at-tawabin. Di Cianjur, lapas Cianjur itu pun apa at-tawabin. Mung aing marek as-sa'adatu daroin. Sa'adatud daroin, kebahagiaan di dua desa, dunia dan akhirat. Nya eta mah doa Bapak meureun ceuk abdi teh. Doa Bapak eta mah ai pasaten mah lah tong sok ngalawan kumaha dewek atuh jeung. Nya mangga langsung. Siap. Ang. Kunaon sih kumaha make dihukuman jelema eta teh salah kabeh. Goreng kabeh. Lah da panu kitu mah tuh lain pulunganeun curang. Ulah kitu maneh. Sekarang saya mau sampaikan omongan gua. Coba saya mau bertanya. Tangan kita ada berapa? Dua. Tangan kanan dan tangan kiri. Kalau kita bersalaman pakai tangan apa? Kanan. Kalau kita memberi pakai tangan apa? Kanan. Kalau kita minum pakai tangan apa? Kalau kita makan pakai tangan apa? Kalau kita cebok pakai tangan apa? Kiri. Jadi mana yang lebih baik antara tangan kanan dan tangan kiri? Kanan. Berarti kalau memang yang kiri tidak lebih baik harus dibuang tangan yang kiri. Pan goreng. Piceun nih tangan kiri na tuh. Naon memang migawe kagorengan hunggul? Hah? Adakah yang lebih baik antara tangan kanan dan tangan kiri? Tidak ada. Dua-duanya tangan kita baik. Lamun goreng kudu dipicen hiji demong. Dua-duanya tangan kita. Dua-duanya baik. Terus yang membedakan itu bukan tangannya, kebiasaannya. Betul tidak? Betul. Ada yang kebiasaannya baik, ada yang kebiasaannya. Sekarang yang kita anggap kebiasaannya buruk yaitu tangan kiri. Pakai jam di mana? Kiri. Cincin juga perempuan di mana biasanya? Di kiri. Kade tunangan masang cincin di kanan. Munnya. Apa mana cek gini kamu di ke asuh di kiri pindahkan ke kiri. Di kiri masang cincin itu di mana? Di kiri. Berarti yang kebiasaannya jelek kalau dihiasi dengan kebaikan dia akan baik. Begitupun manusia. Yang baik, soleh, saudara kita. Yang jelek, akhlaknya, buruk, sifatnya, saudara kita. Dulur urang, kabeh dulur urang. Tidak ada itu musuh kita. Para santri, para kiai, para ulama, para habaib, saudara kita. Para preman, anak jalanan, anak-anak yang seperti itu, pemabuk, semua saudara kita. Karena mereka dua-duanya manusia. Persoalannya adalah kebiasaannya. Ada yang pakai kebiasaan baik cara santri. Ada yang pakai kebiasaan buruk. Betul tidak? Lalu bagaimana orang-orang yang dengan kebiasaan buruk? Mari kita hiasi dengan kebaikan. Kita hiasi dengan, makanya dulu pangarsa waktu Sa'adatud Darain itu logonya itu tangan kiri, yang dipakai keriting itu kayaknya. Nah, tangan kiri. Mun jelema bingung naon dengan kiri. Heuh jelema nu geus dibigawe dosa oge, nu geus kotor cara itu oge, lamun dihiasan ku ilmu jeung ku ibadah mah bakal jadi sae. Gitu maksudnya. Baik. Maka saat keluar taat dalam diri kita, janganlah kita terlalu bangga. Merasa bahwa kita itu sudah melakukan taat. Tapi berbahagialah bahwa Allah sudah menunjuk kita untuk melaksanakan. Allah sudah menutup keburukan-keburukan kita sehingga orang jadi hormat kepada kita. Allah sudah memperlihatkan kebaikan-kebaikan kita sehingga orang mau mengikuti kita. Jadi nu hebatnya sahana.
Urangna atau Allahna? Allahna. Allahna. Dalam game PUBG anu make helm teh saha ngaranna teh? Teu nyaho urang mah teu kenalan we. Anu tuh nu ngaranna teh eueuh. Anu make helm. Merasa bahwa yang pakai helm itu yang paling hebat. Bukan. Yang hebat mah iya nu ngaremotanana ti dia. Betul tidak? Jadi yang hebat itu yang main gamenya, bukan permainannya. Jadi kalau kita sekarang baik dan hebat, yang hebat itu siapanya? Maka konyol kalau orang mengatakan gagah teh akang. Anak akang di mana? Aing teh rempuy si dada mana ke TBC ditakolan wae. Mana ieu na mana ieu jelema ieu meme diajar kikieuan baheula kieu kuat geus euneur dada aing kuat batu balik ti kulon baheula 6 tahun diajar kitu-kitu di aduh jeung aing hayang nyango aing geuti siap pas kumaha aing teu poho geuti warna aing na kumaha geus poho warna geuti deuk baheula di Citralen Jakarta teh diuk baladak garebeg udon pokoknya kudu aya kaleungan ieu kudu geus pangjunutkeun asup ayaan sakarna yang kusungut sia wah nu kieu teh terminal Pulau Gadung acak-acak baheula wah bebeakan geus mah diajar dikir alhamdulillah dada teh teu pati teuas da tara ditakolan bener. Mana si hebatnya mana? Bukan kita yang hebat, tapi Allah sedang memperlihatkan kehebatannya melalui Kangjeng Rasul, melalui guru-guru kita. Guru-guru kita nu keur hebat mah ceuk mah urang nonton karomah we, urang nonton. Kita sedang nonton kemuliaan. Jadi kul katakanlah hari ini disebutkan katakanlah teh bukan hanya mengucapkan tapi ucapkan dengan lisanmu, terima dengan otakmu dan taslim dengan hatimu, juga lakukan dengan perlakuanmu. Kul teh bifadlillahi dengan keutamaan wa birahmatihi dan dengan rahmatnya fadzalika fabidzalika falyafrahu dengan rahmat dan fadl Allah lah kalian berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un itu lebih baik daripada apa yang kalian lakukan. Itu da Allah ge bungaheun da kulantaran pangaresa atuh abdi jadi teh sadugi ka dieu teh numpak mobil pangaresa. Mobil pangaresa raos dugi abdi ka dieu kalawan salamet. Balik di bawah dia mah. Di bawah deui. Wih emang ngiring deh emang jeung abdi. Kumaha mun teh goblok eta mobil atawa WC edan. Hayang modar aing mau kos kitu patut kos mau gerobak sia molot teh mobil. Isuk tong kan mobil aing deui. Kan begitu kita juga. Kalau kita sekarang mengatakan bahwa ini semua kehebatan dari siapa? Maka esok harinya Allah akan terus memberikan kehebatan dan kemuliaan pada diri kita. Amin. Nah teruslah panjang itu. Qata as-sairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yatil a'malihim wa syuhudi ahwalihim amma sairun fali annahum la yatahaqqaqu sidqa ma'allahi fiha wa ammal wasiluna fali annahu ghayyabahum syuhudihi anha. Sekarang masuk dalam perbedaan sikap antara sairun dengan wasilun, antara salikin dengan wasilin.
Sairun, salikun sama-sama saja. Sair itu orang yang melakukan perjalanan. Qata as-sairina wal wasilina lahu. Ulangi. Qata as-sairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Tidak boleh seorang salik atau seorang wasil melihat amal mereka dan menyaksikan perilaku mereka. Itu benar. Jadi kalau mau belajar jadi salik, kalau belajar ingin sampai jadi wasil, jangan pernah kita melihat amal kita dan menyaksikan tingkah kita. Dihitung, aing tadi geus sedekah tah. Tah teu meunang. Geus tong dihitung deui. Komo ditinggalikeun ka batur mah. Sedekah atuh kos dewek. Duit gablek teu dipake sedekah, hancur beak ku sorangan. Aing ieu tingali. Qata'a, Allah sudah memutuskan, menghalangi, jangan sampai baik salikin maupun wasilin memperlihatkan amalnya pribadi atau menyaksikan perilakunya sendiri. Muncara nu nganta teh mah tong sok minang tinggeun teu mah. Kaganya ini deui aya euteung di tempo deui ulah begitu. Lamun dina amal kebaikan. Amma sairun. Kenapa seorang salik, seorang sair, dia tidak boleh melihat amalnya sendiri. Dia tidak boleh memperlihatkan amalnya sendiri. Dia tidak boleh bangga dengan amalnya sendiri. Fali annahum lam yatahaqqaqus sidqa ma'allahi fiha. Karena para salik itu belum menyatakan, belum terbukti bahwa amalnya itu sampai kepada Allah. Hei para salikin, ayo salik. Entong lege ku amalia, amal maneh mah teuing nepi ting henteu. Ek lege kumaha? Mau sombong bagaimana? Amal pun kamu kan tidak tahu. Amalmu sampai apa belum kepada Allah? Poidor teh geus lege aing penting tahajud kuat dadas tarang. Dikir dewek kuat nyeri ya beung ting nepi ting henteu tong sok waka dilegegeun. Jadi enggak boleh bangga dengan amal bagi para salik. Oh, sekarang kalau orang yang sudah wusul wajare meureun Kang aing geus wusul mah legeg saeutik mah kayak legeg saeutik tadi orang aduh hampura we mah punten aja wajare lah da jelema kitu legeg saeutik mah wajar. Wajar eueuh saeutik eueuh gede eueuh. Katoel ku awewe ene saeutik teh piraku bibir kana pipi batal. Saali tadi mah huluna hungkul jina gitu. Ieu mah silaturahmi. Silaturahmi. Kudu kadinya heula nya makaraku caang ulun teh. Wa ammal wasiluna. Anapun ari jelema anu wusul, adapun orang yang wusul kepada Allah, kenapa tidak boleh bangga dengan amalnya? Fali annahum ghayyaba bi syuhudihi anha. Karena mereka sudah menyamarkan seluruh perilakunya dengan menyaksikan kemuliaan Allah. Orang-orang yang sudah wusul kepada Allah meyakini bahwa kehebatannya itu diberikan oleh Allah. Jadi nggak mungkin dia mengaku hebat. Saya ulangi, boleh tidak kita bangga dengan amal kita? Tidak boleh tidak kita bangga dengan perilaku kita? Tidak. Kenapa tidak? Karena maupun salik ataupun wasil, dua-duanya tidak boleh merasa bangga. Salik tidak boleh dulu sombong dan bangga dengan perilakunya, karena teuing nepi, teuing henteu amalna teh. Da karena ge diajar atuh mang ting bener ting henteu. Ari wasil geus teu ngarasa eta amal urang. Jadi tidak ada itu peluang kesombongan, peluang ria di dalam belajar tasawuf. Ya salik. Terus tenangnya ya. Ma basakot besek basakot. Deung geus panon dahareun nya. Ma basakot al-sanuzulli
illa ala bidri tam'in. Ulangi. Zullin. Ini bahasanya memakai bahasa pakai taksis. Nanti kita pakai bahasa luruskan. Ma basaqat, tidak akan busuk, tidak akan busuk, tidak akan tumbuh dengan baik. Aghsanu dzullin, segala dahan-dahan kejelekan, illa ala bidri tam'in, kecuali dalam biji ketamaan, toma. Jadi apa yang ditanam dari toma hanya akan menghasilkan pohon yang busuk, pohon kehinaan. Jadi tidak akan tumbuh kehinaan kecuali yang ditanam dari biji toma. Lamun orang melak toma biji dengan kur kehinaan gitulah. Kalau kita mengawali dengan toma akan timbul kehinaan. Naon tomat teh? Tomat adalah buah-buahan yang berwarna merah. Tomat adalah mengejar-ngejar nikmat yang belum ada. Ngabeberik nucan. Sedangkan yang ada tidak disyukuri. Ainu ayat disyukuran. Bukan tidak boleh ada keinginan, tapi keinginan tersebut hendaknya disertai dengan mensyukuri yang sudah ada. Ngarep-ngarep perkara nu eueuh anu aya teh disyukuran. Komo ngarep-ngarep teh ka jelema datang teh jelema beunghar. Sugane ieu mere duit. Langsung nu aya teh dieuweukeun. Abdi mah pangarsa di lembur kos kieu. Imah butut bari susah di dewa pangarsa bapak jalmi beunghar. Dina hatena hayang dibere. Eta teh tomat garana. Kebiasaan ajengan itu mun aya jelema beunghar teh sok tomat pijiran. Hayang dibere. Hayang dibere. Hese eta nyeungeun kebiasaan eta. Kecuali orangnya kudu beunghar. Benar terus terang. Jujur saya katakan, sulit seperti itu. Sifat kiai itu kayak begitu. Kalau ada orang kaya, kalau ada orang hebat, di dalam hatinya suka timbul toma. Kalau tidak mau begitu, kitanya harus kaya. Mohon maaf lah, ampura, Pak, lain rek sombong, angya ampura, ya mek nyontokeun. Hari ini saya sudah tidak terlalu toma. Mun aya ge urang bere we ku urang tong urang menta ka manehna. Seperti itu. Ya meureun teh beunghar mah da umi kabeh oge urang mah teu boga naon. Aing lamun diusir ti dia make salempak hungkul bieu kabeh ge umi. Ya, saya meyakini bahwa apa yang saya pakai, apa yang saya itu punya umi semuanya bukan punya saya. Nah, gitu. Komo lamun tika datang ka nu beunghar. Diundang pengajian. Pas datang teh jelema beunghar, panonna teh jular-juler. Naon pentaeun kita? Jelema naon tah? Toma. Nyeri toma teh mah PHP. Iya, toma itu PHP pemberi harapan palsu teh toma. Ari ngaji di nu kieu mah pasti amplopna ge gede. Wah, gagah ieu aya. Ngawak-wak dia yang kapuji crete. Samet. Gara-gara naon? Toma. Makanya dari bini toma itu hanya akan menghasilkan satu kehinaan. Bahasanya menjadi hina, perilakunya menjadi hina, dirinya jadi hina. Barang yang diberikannya menjadi kehinaan dan dia akan terpenjara dalam kehinaan. Tah, gara-gara naon teh? Toma. Minta mah geus ka Allah sakitu Allah bageurna. Ih, kat ka jelema keneh wae. Apakah rumah Anda sudah dilengkapi kursi? Ada yang belum? Pernahkah berkunjung ke rumah orang kaya? Lalu melihat kursinya lebih bagus dari rumahnya Anda? Yang harganya sekira 20 jutaan. Bukankah suka timbul dalam hati keinginan, Gusti?
Iraha urang kos batur. Eta teh naon? Eta teh naon? Toma eta teh. Tingali batur mah kondisina kuat ngageleser kieu di dieu kana ge teu arah teu Gusti ai di mah ai. Diuk 2 jam oge langsung bujur teh budug gitu. Keinginan memiliki kursi yang serupa dan menganggap remeh kursi rumah yang sudah ada. Itulah toma. Contoh lain. Untuk bepergian kita sudah punya Avanza. Aduh, geus boga Avanza jenengan. Avanza cek orang lemah Avanza. Ketika melihat orang lain mengendarai Fortuner, maka Avanza yang sudah ada mendadak jadi kurang bernilai. Asa teu geunaheun kieu mobil teh goblok teh. Berak teu pararugu, jeung nyeri kana awak. Dan seolah kita menafikan, mobil saya cuma Avanza butut. Terus jadi hayang naon? Fortuner itu teh naon ngaranna teh? Jangan begitu saudaraku. Ucapkanlah alhamdulillah. Bukankah masih banyak orang yang berpergian kemana-mana mempergunakan sepeda motor? Ketika cuaca panas, kepanasan, hujan, kehujanan, naik motor. Paling yang ada hebat naik motor mah kalau panas gak kehujanan, kalau hujan gak kepanasan. Gagah naik motor. Kalau naik mobil, kalau panas gak kehujanan, kalau panas gak kepanasan, kalau hujan gak kehujanan. Kalau di motor lain lagi. Kalau panas gak kehujanan, kalau hujan gak kepanasan. Genaheun. Ini kudu dibulak-balik ya mah ampun dasar telat otak nomornya. Kan naik mobil mah kalau panas gak kepanasan, kalau hujan mun maneh rada gaya make motor sami da naik motor oge lamun panas mah teu kahujanan. Lamun hujan mah teu kapanasan gitu. Kunaon motor teh dibalikeun di pantoan. Eta mah lieur. Bahkan masih banyak pula orang yang kemana-mana hanya jalan kaki saja karena tidak punya kendaraan sama sekali. Lebih dari itu banyak saudara kita yang tidak mempunyai kaki untuk berjalan kemana-mana harus ngesot atau pakai kursi roda. Mengapa Thomas sumber kehinaan? Menurut Syekh Ahmad Zarruq dalam Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah, toma menjadi sumber kehinaan karena toma sering disertai dengan 3 hal. 1, tergesa-gesa memiliki barang atau keadaan yang diinginkan. Jadi hayang ngagura giru Allah. Cek dihana eta teh syahwatil. 2, menunjukkan kelemahan dan keputusasaan kepada orang yang dianggap dapat memberikan atau memenuhi keinginannya agar tujuan dikasihani. Menunjukkan kelemahan, da abdi manaon atuh, abdi mah teu bodo-bodo acar, susah hidupna. Sabab hayang dibere. Naon teh ge? Tomat eta ge. Membentuk pribadi penjilat. Makanya bro, kalau kemana-mana gigi korang kau pakai. Iya, kalau kemana-mana nih aku punya gigi kan. Ini gigi saya tahan gigi kemana-mana. Korang kalau kemana-mana bawa gigi supaya tidak menjulur lidahnya. Dengar ini. Namun kalau mana kudu terakapkeun gen. Ngaletah mana telelelan hayo ngaletakan batur. Jadi penjilat maksudnya. Penjilat. Ada orang tekan anu kamana teh neangan beungeut. Cari muka. Aya nu kamana teh ngalel kos anjing. Penjilat. Begitu. Penjilat itu ayo batur teh kuat halus. Udah pangan sama. Moal aya pangan sama. Pokoknya hebat torbak gitu. Lamun di kalangan tentara mah bos, Pak Bos. Ngeten. Saya bisa ayah bukan apa. Wah, bebe akan tika batur kakalayangan burusut. Namun jelema kudu dikocrong wae, berarti cap Coca-Cola eta. Hah? Hayang ngagas teh kudu aya naon wae. Kudu dikocrong wae. Beda teh kudu digoreng wae ranginang berarti. Mun digoreng moal bekah gitu. Keur mah isi itu naboki urangna penjilat. Da katingali tipe-tipe penjilat.
Hanap lanyap gaya dari siga tawadu padahal sombong. Ari ngomong ngalemah-lemahkeun diri. Ari taeun ngalus-ngalus batu leuwihan. Nah, itu orang yang toma. Mari kita baca dan telaah diri kita masing-masing. Jika masih ada bibit toma dalam diri kita, sedikit demi sedikit kita bersihkan. Dengan apa? Dengan zikir. Kekeh eta cara bersihan apa? Dengan berzikir dan yang bermetode yang diijazahkan. Karena dengan memelihara sifat toma dalam diri, kita tidak akan menemukan kebahagiaan dalam hidup. Dughulu pet nyawa. Jujum palikan 7 pasiran. Hayang kasebutkeun bagja gara-gara toma moal. Saya jamin 1000% tidak akan. Karena saya orang yang seperti itu. Orang politik. Iya teh. Mantan Kabinro DPD Golkar Kabupaten Sukabumi. Naik jadi kepala bidang kerohanian DPD Golkar Provinsi Jawa Barat. Naik jadi wakil ketua di DPD Golkar Provinsi Jawa Barat. Golkar itu penguasa. Baheula. Ngaran-ngaran pokoknya cek orang ngolah seseorang gampang. Makanya di angkatan laut ada. Kalau ada orang mau ngolah-ngolah penjilatnya. Siap-siap minum obat anti olah. Kamu berapa strip tadi? Habis 2 strip. Kamu cuma 1 strip. Jadi jelema teh ngolah teh itu penjilat. Wah, lamun geus minum obat anti olah mah kapanan teh ka mana? Oh, iya. Bobo pane. Oh, iya. Sepatu nomor sabaraha? Nomor 40, meuli jeung ganeng. Seperti itu. Ya, jadi biasalah di kalangan politik menyulap-nyulap hiji perkara. ABS asal bapak senang, laporan ditipu-tipukeun, penggelembungan suara dan lain sebagainya. Sebeuh aing gitu sebeuh. Moal bagja moal dijamin ku urang. Kalaupun kamu kayanya adalah kaya dengan kehinaan. Saya lebih baik pura-pura miskin daripada pura-pura kaya. Salah kita yang ngomong. Hah? Lamun pura-pura miskin mana? Kaya. Lamun pura-pura kaya? Miskin. Dan saya lebih baik bangga dalam kemiskinan daripada terhina dalam kekayaan. Ngabudah itu Kang Toma. Nah, eta penyakit ajengan situ kieu ampura para kiai nya tong amek ka euing. Lamun hayang tong amek leungitkeun sifat kituna. Ningali batur sampingna leuwih alus cabakan ai pangresa. Nah, ngolah ta. Kudu minum naon eta? Obat anti olah. Gitu. Ngarah teh naon? Teu diolah ku batur. Madu kudu khotaman. Wallahu alam bisawab. Shalawat. Allahumma salli ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Irama